Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para traderku semua dan para subscriber, semoga Anda hari ini selalu dalam lindungannya, selalu diberikan nikmat sehat, rizki yang murah serta panjang umur. Dan semoga kita ke depan akan lebih baik lagi. Ayo kita bangkit bersama. Semoga ke depan kita akan lebih membaik, karena apabila hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin dan besok lebih baik lagi daripada hari yang sekarang ini, berarti apa? Kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Semoga para subscriber dan para member semua pencinta SC akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya, atau tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Salam satu saudara. Oke, SC Lovers, mari kita lanjutkan video yang kemarin. Nah, pada video kali ini, yakni video part 2, saya akan paparkan rekomendasi saham apa sajakah yang baik untuk kita tradingkan versi SC, dan berapa modal yang ideal untuk kita investasi atau trading saham, trading kripto, ataupun trading forex. Ini sangat penting. Fikirkan dulu sebelum kita bertindak. Karena apa? Bahasa-bahasa yang sering muncul oleh orang-orang di atas kita, orang gagal kebanyakan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Artinya begini, orang yang sering gagal tersebut terkadang melakukan apa yang dia tidak ketahui ilmunya. Padahal apapun itu, kalau kita tidak mempunyai ilmunya, maka tidak akan ada hasilnya. Sukses memang impian semua orang. Nah, lalu pertanyaannya, bisakah kita sukses? Nah, jawabannya apa? Sangat bisa. Bagaimana caranya? Kita harus menekuni apa yang kita pelajari. Kita putar berulang kali, kita asah berkali-kali. Kita bergerak di satu titik dan ini kita ulangi berkali-kali. Nah, ada pepatah Thailand nih. Bisa bahasa Thailand ya, bisa lah sedikit-sedikit ya. Di Google Translate. Nah, ada pepatah Thailand seperti ini. Di prasabham samre, ya dechut nong samplai krang. Apa artinya, bro? Bisa enggak? Wah, sama lah, gue juga nggak tahu. Artinya seperti ini. Sebenarnya orang sukses itu bergerak di satu titik, dan di satu titik itu diulangi terus menerus hingga kita menjadi ahli. Ya, terkadang orang melakukan hal ini. Dia belum paham, belum mahir, belum mampu memahami, sudah pindah ke sini. Nah, sampai di sini lagi kita belum tahu ilmunya, belum paham, belum apa, sudah pindah lagi kerjaan ke sini. Artinya apa yang dia kerjakan setengah-setengah, separuh-separuh. Sebenarnya semua orang itu katanya sudah mencapai titik kesuksesan, tapi karena dia berhenti di tengah jalan, sehingga dia inilah yang membuat dia gagal total. Abang ingat sama Thomas Alva Edison, pencipta lampu pijar yang pertama ya. Dia ribuan kali mencoba menciptakan lampu tapi gagal. Nah, kalau dia berhenti di situ saja, maka jelas itulah kegagalan yang nyata. Sudahlah rugi waktu, sudahlah rugi uang, sudahlah rugi tenaga, pikiran. Nah, lalu apa kata Thomas Alva Edison? Saya harus coba lagi sampai saya berhasil. Ya, beginilah cara kita memahami sesuatu, belajar sesuatu. Jangan baru saja kita memulai, nggak bisa bang, sudah buyar. Kapan kita akan menjadi ahli kalau sesuatu itu tidak kita pelajari secara berulang kali?
atau tidak kita asah berkali-kali. Ya, coba abang berpikir yang rasional, berpikir yang logis. Abang belajar misal kata ngaji katakanlah. Pertamanya itu apa ya? Lambat, masih nah kurang lancar. Nah, ketika abang terus mengulangi belajar hal tersebut, maka abang nantinya menjadi lebih lancar. Sama dengan kita belajar trading, belajar jadi investor, belajar apapun itu sama. Intinya tekuni satu pekerjaan sampai Anda bisa. Dengan kita berpikir seperti itu, melatih mindset kita untuk menjadi orang sukses. Nah, secara tidak langsung alam bawah sadar kita mendorong kita untuk kita bisa. Ya, wah, berbicara ke dalam nih, berbicara alam bawah sadar nih kayak orang ahli hipno aja. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Buatlah kita ini semangat. Kita belajar merubah mindset kita dari yang abu-abu misalnya menjadi yang seng. Bang, apakah abang sultan yang sudah punya istana, punya mobil mewah, harta melimpah? Semuanya tidak. Saya bukan orang kaya, bukan miliarder, bukan orang yang punya harta melimpah. Saya orang yang biasa-biasa saja. Tapi saya tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa saya insya Allah mampu mencapai titik kesuksesan menjadi seorang trader ataupun investor. Akan saya buktikan kepada dunia ke depannya bahwa rumus yang saya aplikasikan ke dalam dunia trading ataupun investasi akurasinya sangat tinggi. Mari kita buktikan ke depannya seperti apa. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, lovers, pada video sebelumnya sudah saya paparkan saham yang blue chip yang ada di indeks LQ45. Nah, sekarang ayo ke pembahasannya. Ada 15 saham yang terbaik untuk kita investasikan atau kita tradingkan versi SC. Nah, inilah dia sahamnya. Cheers. Nah, oke, sekarang mari kita buatkan tabel dulu biar lebih jelas manakah nanti saham yang saya investasikan atau untuk investasi dan manakah nantinya saham juga yang untuk kita tradingkan. Oke ya, kita menggambar dulu. Sorry, it's DJ. Oke, tabelnya sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, pas ya kolomnya 15. Nah, jadi dari saham-saham yang blue chip yang terdaftar di indeks LQ45, inilah 15 saham yang saya rekomendasikan untuk kita tradingkan atau kita investasikan. Nah, di antara nantinya yang ke-15 saham ini, kita harus bisa meneliti kembali manakah untuk trading dan manakah untuk investasi. Kita harus jeli ya, karena di sini kita mencari untung, mencari cuan. Jadi sekalipun saham ini masuk ke dalam indeks LQ45, tetap harus kita filter kembali manakah yang bagus untuk kita tradingkan dan manakah yang bagus untuk kita investasikan. Nah, yang pertama adalah saham Adro ya. Jadi ini saham-saham yang saya rekomendasikan. Yang kedua adalah ANTM, yang ketiga ada ASII. Kemudian ada BRPT, yang berikutnya ada BBCA, kemudian BBRI,
lalu BBNI, BMRI, KLBF, INDF, JSMR, Pegas, Telkom, Unilever, dan UNTR. Nah, dari ke-15 saham ini, kita harus paham lagi saham mana saja untuk kita tradingkan dan saham mana saja untuk kita investasikan. Jadi kita tidak boleh asal-asalan agar apa yang kita kerjakan bisa membuahkan hasil. Nah, lalu bagaimana kriteria saham yang bagus untuk kita tradingkan dan bagaimana kriteria saham yang bagus untuk kita investasikan? Kita bahas satu persatu. Nah, jenis saham yang bagus untuk kita tradingkan, paling tidak saham tersebut pergerakannya yang fluktuatif. Artinya seperti ini, kalau kadung naik terus, begitupun sebaliknya, kalau kadung turun terus. Artinya saham tersebut aktif pergerakannya, ya, lincah, istilahnya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak sideways-nya. Nah, karena apa? Di dalam sebuah trading kita memerlukan jangka waktu yang sangat pendek. Ya, makanya kita harus mencari saham yang pergerakannya kalau naik boom langsung ke bulan, kalau turun langsung longsor. Nah, seperti inilah ciri-ciri saham yang bagus untuk kita tradingkan. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri saham untuk kita investasikan? Nah, kalau berbicara investasi, paling tidak kan jangka panjang. Berarti kita lihat fundamental dari perusahaan tersebut. Kalau dari tahun ke tahun terus meningkat, ya, sekalipun turun dia sedikit, tapi intinya per tahunnya dia meningkat, berarti inilah saham-saham yang cocok untuk kita investasikan. Karena apa? Investasi dalam jangka panjang. Bisa dipahami ya. Semoga dengan adanya pemaparan ini abang-abang semua bisa tercerahkan dan semoga channel ini bisa membantu dan bermanfaat buat orang banyak. Nah, ada pertanyaan yang menarik menurut saya untuk saya jawab. Pertanyaan dari Bapak Zulki Andriano Reza SE, Sarjana Ekonomi. Halo Bapak, semoga Bapak nonton video ini. Ayo, apa pertanyaannya? Yuk kita simak. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, manakah yang terbaik, jadi investor saham atau jadi trader saham? Nah, kalau pertanyaan Anda serupa, simak videonya sampai selesai. Baik, sekarang mari kita bahas dulu apa itu investor dan apa itu trader. Investor berawal dari kata investasi. Investasi yang artinya menanamkan modal kepada sebuah perusahaan dalam jangka panjang atau jangka yang cukup lama. Nah, sementara trader adalah orang yang melakukan transaksi jual beli dalam jangka pendek. Lalu bagaimana cara menganalisa keduanya? Apakah sama antara trader atau investor? Jawabannya berbeda. Kalau trader, kita menganalisa secara teknikal. Kalau kita jadi investor, berarti kita menganalisa fundamental dari perusahaan tersebut. Nah, lalu manakah yang paling baik, jadi investor saham atau trader saham? Menurut saya pribadi, keduanya saling menunjang kesuksesan kita ke depannya. Caranya seperti apa? Begini. Yang pertama, kita jadi trader dulu. Pahami dan kuasai dulu ilmunya, bagaimana menjadi trader yang benar dan disiplin, sehingga kita mampu meraih profit yang konsisten. Dan apabila kita sudah mampu profit konsisten, barulah kita sisihkan sedikit ke saham. Terus lakukan cara ini berulang kali secara rutin. Misal hari ini kita trading saham, trading kripto, ataupun trading forex.
Kita dapat nih 200.000 misalnya satu hari, dan besoknya dapat lagi misalnya 200.000, hingga akhirnya sampai 1 bulan anggaplah kita punya penghasilan 6 juta. 200.000 satu hari, 1 bulan 6 juta. Nah, dan dari 6 juta ini kita ambil 40%-nya untuk diinvestasikan ke saham atau ditabung di saham. Nah, 40% dari 6 juta berarti sekitar 2.400.000-an per bulan. Berarti setiap bulan kita rutin nabung saham sebanyak 2.400.000. Apakah bisa Bang dapat 2.400.000 per bulan? Jawabannya tergantung. Tergantung apa Bang? Tergantung bagaimana cara kita memahami dalam trading. Makanya jangan buru-buru terjun ke dunia trading sebelum Anda tahu ilmunya bagaimana kita trading. Kita belum tahu ilmu trading, belum tahu AIU, tapi kita sudah trading. Ingat kata Prof di atas, sebenarnya orang gagal, mayoritas orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Artinya orang itu melakukan hal-hal yang dia tidak ketahui ilmunya, hanya kerja saja, hanya melakukan saja. Dan ini tidak akan mencapai titik kesuksesan. Sulit hal ini akan mencapai titik kesuksesan. So, bagaimana cara kita trading yang benar dari A hingga Z? Mungkin di channel inilah solusinya. Atau Anda juga bisa mengikuti pembelajaran candlestick online ataupun offline dengan cara hubungi nomor WA saya pribadi di 081234563449. Saya ulangi 081234563449.